Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bernafas di bumi ini, masih bisa bertatap muka secara virtual atau online ini. Jangan sampai mengeluh ya, pokoknya tetap semangat. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini. Terang benderang karena adanya ilmu, bukan karena adanya lampu. Yang ketiga kalinya, Bapak di sini sementara menggantikan Bapak Murtado ya. Di sini Bapak juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman untuk kalian. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas materi pelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, materi yang kemarin apa ya anak-anak, apakah masih ada yang ingat? Ya betul, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal itu hampir sama dengan sedekah biasa, tapi cuma pelaksanaannya yang berbeda, niatnya juga berbeda. Seperti itu ya anak-anak. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya sebelum kita membahas pelajaran pada kesempatan kali ini. Tapi Bapak lihat kayaknya berangkat semua ya, alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang haji dan umroh. Apakah sudah ada yang tahu haji dan umroh itu apa? Ya, betul sekali. Haji dan umroh itu adalah ibadah yang harus dilakukan oleh orang beragama Islam, oleh umat Islam. Kenapa? Karena ibadah haji itu adalah masuk dalam salah satu rukun Islam yang keberapa anak-anak? Yang kelima, yaitu ibadah haji. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian dan hukum haji. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu haji itu apa? Saya tahu, Bro. Jadi haji itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya hajja yahji. Hajja itu fi'il madhi yang berarti yang sudah dilakukan. Kalau bahasa Inggrisnya itu simple past tense. Past tense ya, jadi gitu ya. Haji itu berarti menyengaja. Menyengaja sesuatu. Kalian mesti juga sudah mengerti makna dari menyengaja itu apa. Kita harus melakukan dan harus disengajakan. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk mengerjakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ibadah haji adalah rukun yang kelima dalam rukun Islam. Ibadah haji itu juga ada dasar hukumnya. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu hukum haji itu apa? Hukum haji itu tertera dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Imran juz 3 ayat 97 yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahimah wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia.
dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang berkuasa mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memberikan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Imran juz 3 ayat 97. Jadi dasar hukum haji itu juga sudah tertera jelas sekali ya anak-anak di kitab suci Al-Quran, dan hukumnya wajib. Yang selanjutnya itu ada syarat wajib haji. Apakah anak-anak udah ada yang tahu syarat wajib haji itu apa? Belum ya? Jadi perlu anak-anak ketahui, syarat itu adalah salah satu hal atau salah satu perkara yang harus dilaksanakan oleh orang yang mau melaksanakan sesuatu. Jadi kalau semisalkan ada salah satu yang tidak terpenuhi, perkara yang sedang dilakukan itu atau yang dikerjakan itu kurang sempurna. Kenapa dikatakan demikian? Karena harus saling menyempurnakan atau saling melengkapi. Jadi kayak gitu ya. Syarat itu bermacam-macam. Ada syarat wajib haji, syarat sholat, syarat dan syarat-syarat yang lainnya. Tapi karena kita sedang membahas salah satu haji, yaitu salah satu rukun dalam Islam, yaitu yang nomor 5, jadi keterangannya itu syarat wajib haji. Syarat wajib calon jamaah haji yang harus dipenuhi yaitu ada 5. Yang pertama apa anak-anak? Apakah ada yang sudah tahu? Ya betul, Islam. Harus Islam. Karena jika tidak beragama Islam tidak boleh, tidak diperkenakan. Kalau misalkan orang tersebut ingin melakukan ibadah haji, dia harus masuk ke dalam agama Islam dulu, harus mengucapkan syahadat, salah satunya seperti itu. Yang kedua itu ada baligh. Baligh itu apa? Ya, dewasa pemikirannya. Dalam pengertian baligh itu orang yang mau melakukan ibadah haji itu harus mukallaf. Mukallaf itu apa sih anak-anak? Apakah udah ada yang tahu? Mukallaf itu adalah orang yang sudah ditanggungi beban. Beban apa? Beban pemikiran, beban tindakan, ataupun yang lainnya. Jadi kalau semakin orang itu belum bisa berpikir atau belum dibebani, maka belum boleh melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya itu ada berakal sehat. Anak-anak pasti sudah paham semua kenapa dikatakan harus berakal sehat. Karena jika orang tersebut gila atau mabuk atau hilang akalnya, ia otomatis tidak akan mengerti bagaimana cara melakukan ibadah haji, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara melaksanakan ibadah haji agar secara runtut atau tertib. Yang satunya itu ada merdeka. Merdeka itu dalam artian orang tersebut tidak ditanggungi majikan. Maksudnya orang tersebut itu tidak menjadi budak. Kenapa dikatakan demikian? Kalau semisalkan orang tersebut tidak merdeka atau menjadi budak, itu kan berarti ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Maksudnya kayak ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan yang baru ini atau yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya ada mampu. Tadi di pengertian yang pertama itu ada ya mampu. Jika orang tersebut mau melaksanakan haji itu harus mampu. Mampu dalam biaya, mampu dalam melaksanakannya, dan juga segala anggota badan itu harus sehat. Jika orang tersebut masih sakit ataupun gimana, atau mengidap penyakit yang tidak bisa ditinggalkan atau harus dibawa istirahat total, itu belum boleh. Jadi harus mampu. Antara
5 poin tersebut jadi harus saling mendukung, saling mengukuhkan. Yang selanjutnya yaitu ada rukun haji. Rukun itu apa sih anak-anak? Rukun itu adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Jadi jika tidak mengerjakan rukun tersebut, meskipun itu salah satu yang sudah ditetapkan dalam rukun tersebut, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan membayar denda atau dam. Adapun diantaranya rukun haji yang pertama itu ada ihram disertai dengan niat. Jadi ketika mau melaksanakan ihram itu harus niat dulu, bukan niat makan, bukan niat tidur ataupun yang gimana, niat melaksanakan ibadah haji. Ingat, jika orang tersebut mau melaksanakan segala sesuatu itu harus ada niat. Jika tidak ada niat berarti sia-sia, karena niat itu adalah yang paling utama, yang harus dimiliki, yang harus ada ketika orang tersebut mau melaksanakan hal yang akan dilakukan. Jadi ketika mau melakukan sesuatu itu yang akan dikerjakan itu harus ada niat, karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan al-umuri bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Jika orang tersebut tidak memiliki niat, maka pikirannya itu akan kemana-mana. Apa yang dilakukan itu kurang menuju arahnya, kurang menuju ke patokan yang akan dikerjakan. Jadi harus ada niat ya anak-anak. Dan niat itu letaknya di mana? Apakah anak-anak sudah pada mengerti? Ya, betul. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi ketika mau melakukan niat itu harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh gurauan atau bercanda. Jadi niatnya itu terletak dalam hati. Misalkan mau melaksanakan ibadah haji, nawa itu gini-gini sampai terakhir, itu harus tertanam dalam hati. Jika belum tertanam dalam hati, belum masuk ke dalam hati, berarti itu kurang sempurna. Yang selanjutnya itu ada wukuf. Wukuf itu adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Jadi rukun yang kedua dalam haji itu adalah wukuf, dan pelaksanaan dalam wukuf itu sudah ditentukan dalam ibadah haji tersebut. Yang ketiga yaitu ada tawaf. Tawaf itu apa sih? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah yang berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Jadi berlawanan jam. Arah jarum jam itu ke kanan, berarti itu yang ke kiri dulu. Jadi kayak gitu ya anak-anak. Awalnya dari situ, niatnya dari situ, berarti nanti kembali lagi ke situ, ke yang awalnya lagi. Yang selanjutnya itu ada sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Berlari-lari kecil bukan lari-lari yang jogging itu biasa ya. Maksudnya berlari-lari dalam melaksanakan ibadah haji. Itu yang dinamakan sa'i. Yang selanjutnya itu tahallul. Apakah sudah ada yang tahu tahallul itu apa? Ya, perlu anak-anak ketahui, tahallul itu adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang selanjutnya ada tertib. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji itu, dalam rukun itu harus tertib. Tidak boleh yang dikerjakan nomor 5 dulu, terus 3, terus 2, itu tidak boleh. Jadi awalnya itu harus urut. Kalau semakan ini ya berarti yang dikerjakan ini, kalau semakan itu ya berarti yang dikerjakan itu. Yang selanjutnya itu ada wajib haji.
Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Beda ya dengan rukun tadi. Kalau rukun itu, jika salah satunya tidak dikerjakan, tidak boleh digantikan dan tidak sah hajinya. Karena rukun itu harus urut dan harus dikerjakan semuanya. Beda lagi dengan wajib haji. Adapun wajib hajinya sebagai berikut. Tapi sebelumnya wajib haji itu jika salah satunya tidak dikerjakan, itu boleh digantikan dengan membayar dam. Salah satunya yaitu seperti menyembelih hewan itu ya. Jadi yang pertama itu dalam wajib haji ada ihram dan miqat, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa miqat zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit hari raya haji, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua itu ada bermalam di Musdalifah. Jadi kalau semisalkan salah satunya tidak dikerjakan dalam wajib itu boleh digantikan dengan membayar dam. Yang selanjutnya itu ada bermalam di Musdalifah, yaitu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Yang selanjutnya itu ada melontar jumrah akobah pada hari raya haji. Yang selanjutnya itu ada melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akobah pada tanggal 11, 12, 13. Perlu anak-anak ketahui lagi, ketika ada orang yang melaksanakan ibadah haji, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, itu kita juga harus menghormati orang yang sedang melakukan ibadah haji dengan cara apa? Dengan cara puasa. Sebelumnya itu tanggal 8, 9. Yang selanjutnya itu wajib haji yang berikutnya ada bermalam di Mina. Jadi diusahakan kalau semisalkan kita nanti akan melakukan ibadah haji, amin, itu harus bermalam di Mina. Yang selanjutnya itu ada tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Wada itu apa sih? Tawaf wada itu tawaf perpisahan atau tawaf yang akan dikerjakan oleh orang tersebut. Jadi tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan ketika orang tersebut sudah mau meninggalkan wajib haji tersebut. Yang selanjutnya itu ada tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Di sana tidak boleh melakukan perbuatan yang haram. Yang selanjutnya itu ada ibadah umroh. Apakah anak-anak sudah ada tahu umroh itu apa? Ya, betul. Umroh itu adalah hampir sama dengan haji, tapi waktu pelaksanaannya yang berbeda. Jika orang tersebut akan melakukan ibadah haji dan umroh, diusahakan harus melaksanakan ibadah hajinya dulu. Setelah itu baru umroh. Hajinya 1 kali nggak apa-apa, yang penting melaksanakan ibadah haji dulu. Habis itu umroh mau berkali-kali dipersilakan, diperbolehkan ya anak-anak. Umroh yang pertama yaitu ada pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung, sama kayak tadi, kayak haji, haja, menyengaja. Secara istilah, jumroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dan waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut, wa atimul haji wal umrata lillah, artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan jika mau melaksanakan segala suatu hal itu harus ada niat.
Kalau misalkan tidak ada niat, itu tidak akan menuju yang akan dikerjakan. Yang selanjutnya itu ada syarat wajib umroh. Sama seperti tadi, akan tetapi dalam syarat umroh itu tidak ada batasan mampu atau bisa. Kalau semakin orang tersebut mampu ya berarti dipersilahkan, kalau tidak mampu ya nggak apa-apa. Syarat wajib umroh itu ada 4. Yang pertama yaitu Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Yang selanjutnya itu ada rukun umroh. Rukun umroh yang pertama itu ada ihram, sama seperti haji ya, berniat melaksanakan umroh. Yang kedua ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi, dan berlawanan arah jarum jam. Seperti tadi ya anak-anak, kayak pelaksanaan ibadah haji. Yang selanjutnya itu ada sa'i. Sa'i adalah berlari kecil di Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang satunya itu ada tahalul, yang satunya itu ada tertib. Jadi harus urut, tidak boleh mencar-mencar, tidak boleh acak atau random. Langsung selanjutnya itu ada hikmah ibadah haji dan umroh. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu ibadah haji, hikmah dari ibadah haji dan umroh itu seperti apa? Ya, jadi perlu anak-anak ketahui bahwasanya manfaat atau hikmah ibadah haji dan umroh itu ada beberapa keterangan atau ada beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat, diampuninya segala dosa, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Yang selanjutnya itu ada manfaat bagi umat Islam pada umumnya, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia, dan lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Jadi seperti itu ya anak-anak. Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang ibadah haji ini. Dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan bahwasanya jika kita tidak bisa mampu melaksanakan ibadah haji, belum mampu ya, itu kita cukup melaksanakan ibadah yang bernama ziarah atau berkunjung ke makam-makam wali, syekh, ataupun ulama-ulama yang sudah wafat. Kenapa dikatakan seperti itu? Bahwasanya ada keterangan dalam kitab Durratun Nasihin yang berarti seperti ini. Jika orang tersebut melaksanakan ziarah atau berkunjung ke makam-makam wali, ulama yang sudah wafat, bahkan berkunjung ke makam-makam Nabi, terutama berkunjung ke makam beliau Nabi Muhammad SAW, selama itu niatnya karena Allah Ta'ala, itu bisa diibaratkan melaksanakan ibadah haji selama 1000 kali. Kenapa dikatakan seperti itu? Tadi berarti Bapak sudah mengatakan juga di awal bahwasanya ketika kita mau melaksanakan sesuatu itu harus tergantung pada niatnya. Al-umuri bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika kita melaksanakan sesuatu itu tidak ada niatnya, itu tidak akan tertuju apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita selesaikan. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu itu harus ada niat, itu yang utama. Jika tidak ada niat, pasti itu orang tersebut tidak akan fokus apa yang akan dia kerjakan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Tadi juga Bapak sudah mengatakan bahwasanya jika kita belum mampu, paling minimal, paling kecil itu kita
harus diusahakan melaksanakan ziarah atau berkunjung ke makam-makam wali ataupun ulama. Itu tertera dalam kitab Durratun Nasihin. Seperti itu ya. Sebelum Bapak menutup pertemuan pada waktu ini, pada hari ini, Bapak ada lagu buat kalian biar kalian hafal. Tapi ya Bapak yakin kalian sudah hafal semua. Ini pelajaran di SD juga mungkin sudah diajarkan, maupun di MI, TPQ, Dinia juga pasti sudah diajarkan. Lagunya ini lagu karangannya Bapak ya, tapi Bapak mengambil nada dari lagu guru bandnya Wali yang judulnya Tobat Maksiat kalau nggak salah. Bisa didengarkan ya dan bisa diikuti. Didengarkan dulu, kalian jangan mengikuti. Ada anak yang bertanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5, itu jawabnya. Mari kita menghafalnya. Itu nada yang pertama. Nada pertama yang lagu setelah intro ya. Jadi seperti itu, bisa dipahami? Oh belum. Bapak ulang lagi ya. Silakan diresapi biar kalian tahu, biar kalian bisa. Nanti kita bareng-bareng. Ada anak yang bertanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5, itu jawabnya. Mari kita menghafalnya. Bisa? Bareng-bareng yuk. Ayo. Ada anak yang bertanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5, itu jawabnya. Mari kita menghafalnya. Maaf tadi Bapak pas rukun Islam itu udah 5 ya. Ulang lagi yuk bareng. Ada anak yang bertanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5, itu jawabnya. Mari kita menghafalnya. Jadi gitu ya. Langsung kita masuk ke poin-poin rukun Islamnya. Yang pertama ada syahadat. Yang kedua ada sholat. Yang ketiga ada zakat. Yang keempat ada puasa. Yang kelima ada haji. Gitu ya. Gimana? Udah bisa semua? Langsung ke poinnya dulu yuk. Kita menghafalnya dulu. Yang pertama ada syahadat. Yang kedua ada sholat. Yang ketiga ada zakat. Yang keempat ada puasa. Yang kelima ada haji. Yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ada anak yang bertanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5, itu jawabnya. Mari kita menghafalnya. Yang pertama ada syahadat. Yang kedua ada sholat. Yang ketiga ada zakat. Yang keempat ada puasa. Yang kelima ada haji. Jadi itu ya anak-anak, biar kalian hafal, biar kalian bisa melaksanakan salah satu ibadah yang harus diusahakan kalian melakukannya, itu ibadah haji ya. Kalau yang 4, Bapak yakin kalian sudah melakukan semua. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kalian harus tetap semangat, optimis, walaupun keadaan seperti ini. Harus tolabul ilmi, menuntut ilmu. Utlubil ilma minal mahdi ilalah di. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga hiang lahat. Ya, pokoknya harus semangat. Tetap jaga kesehatan. Harus menjaga kesehatan dan mencegah sakit. Karena ada kata-kata mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke.
dan juga harus satu lagi, harus menaati protokol kesehatan. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila Bapak ada kesalahan dalam menyampaikan materi tadi, mohon dimaafkan karena Bapak hanya makhluk biasa yang jauh dari kata kesempurnaan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.